Kalau saya melihat dari foto-foto yang ada ini menunjukkan pertama kejujuran. Ya, saya melihat ada kejujuran yang sungguh mengena dan nampaknya bagi generasi muda zaman sekarang mereka perlu untuk lebih belajar jujur, terbuka, kesederhanaan. Itu hal lain yang juga saya temukan. Dan justru lewat kejujuran dan kesederhanaan ini ya kita malah mendapatkan hal yang penting dan itu sungguh diperlukan bagi anak muda zaman sekarang, saya pikir. Foto-foto ini itu berbicara banyak ya, karena dalam museum ini dijelaskan secara rinci bagaimana sejarah terjadinya Keuskupan Surabaya, juga karya-karya serta romo-romo yang pernah ada. sejarah itu tidak akan ada hari ini dan juga tanpa hari kemarin gitu. Jadi apa yang kami lihat di sini tentu juga akan berdampak besar pada panggilan kami. Foto-foto dan semuanya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh para misionaris ini Itu tentu juga akan bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kami ke depan, gimana akhirnya juga bisa berkontribusi untuk pengembangan keuskupan. kami sangat terkesan dan sangat berterima kasih kepada para misionaris yang telah membangun Keuskupan Surabaya ini, dan dilihat tadi sungguh luar biasa perjuangan mereka, pelayanan mereka yang sungguh mengasihi umat sehingga Keuskupan Surabaya bisa berkembang sampai saat ini. Dan saatnya kini kami para frater zaman ini untuk melanjutkan apa yang sudah ditanamkan para misionaris terdahulu. Semoga dengan melihat museum misi ini kami tetap semangat menjalani panggilan kami. Harapannya buat kaum muda, pertama-tama tetap semangat dalam pelayanan di gereja. Dengan pelayanan dalam gereja, maka Tuhan sendiri yang akan berkarya dalam diri anak-anak muda. Ya mungkin jadi imam itu kalau zaman sekarang jalan hidup yang berbeda dan mungkin ada yang menganggap kalau misalnya jadi imam itu jalan hidup yang nyeleneh. Cuman justru dalam perbedaan itu kita bisa menemukan banyak hal baru, banyak pengalaman hidup baru yang mungkin nggak akan kita alami kalau misalnya kita nggak jadi imam. Supaya anak muda mau membuka hati, membuka telinga mereka untuk mendengarkan suara Tuhan, menjawab panggilan Tuhan untuk bekerja di ladangnya. Terutama kita harus ingat bahwa iman itu pertama-tama rahmat dari Tuhan, dan berkat para misionaris yang pertama yang hadir di sini, terutama juga dari kisah sejarahnya di museum misi ini, para imam kongregasi misi, kita bisa menerima iman itu dan akhirnya juga berkembang sampai sekarang. Jadi buat teman-teman semua, semoga bisa mengadakan kesempatan untuk berkunjung ke sini dan juga melihat akhirnya titik awal dari perkembangan iman kita di Keuskupan Surabaya. Dalam minggu panggilan ini semoga semakin banyak kaum muda yang juga terpanggil menjadi imam, menjadi biarawan dan biarawati. Dan semoga bagi mereka mungkin yang nggak mau untuk menjadi imam, biarawan atau biarawati, mereka juga terpanggil untuk menjadi pelayan gereja yang aktif, yang juga mau berbakti kepada gereja. Ya, kiranya dengan kunjungan mereka di museum misi ini mereka semakin mengenal keragaman dari pastoral dan juga keragaman dari misi di Keuskupan Surabaya, dan salah satunya memang di museum misi ini kita semakin juga mengetahui asal mula misi di Keuskupan Surabaya. Dan di sini kiranya para frater seminari tahun orientasi rohani Jati Jajar dapat semakin memahami bahwa misi itu adalah sebuah proses dan kemudian ada perjalanan yang perlu mereka ketahui, dan bagaimana lewatnya mereka akhirnya dapat menumbuh kembangkan dalam kehidupan imamat mereka nantinya atau panggilan mereka kelak bersama umat dan juga bersama siapapun elemen yang ada di dalam Keuskupan Surabaya.